Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerat Jore. Jumpa lagi teman-teman di channel kesayangan kita, Mas Kuning Official. Oke, di video kali ini saya akan membagikan nih momen-momen di mana anak taekwondoin kami sempat silaturahmi dengan tinju yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Kami berangkat untuk datang untuk silaturahmi ke sasana tinju yang ada di Lombok Timur, tepatnya sih di daerah Citanegara atau Kertanegara, Kecamatan Bandung Sukur 2, Kabupaten Lombok Timur. Nah, di sana banyak sekali kami dapat ilmu tentang tinju. Karena kan kami taekwondoin itu biasanya mainnya dengan kaki ya. Mainnya dengan kaki, 80% kami dengan kaki, 20% kami dengan tangan. Jadi tangan kami itu belum terbiasa untuk tinju. Nah, di sini kami belajar tinju nih, bagaimana cara tinju. Terus kami belajar juga pukulan-pukulan yang ada dalam tinju. Kami belajar juga, saya sempat juga belajar nih, saya sempat mencoba untuk belajar pukul-pukulan tinju, ada apa ya namanya, street, ada uppercut dan lain sebagainya. Dan anak-anak juga nih, anak-anak taekwondo kita juga sempat belajar tinju, speednya tinju seperti apa dengan samsak. Nah, banyak sekali yang kami pelajari di sana. Kalau kalian penasaran dengan videonya, silahkan tonton momen-momen kami silaturahmi pertama kali taekwondoin datang untuk silaturahmi ke sasana tinju ya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita agar channel kita makin berkembang dari sekarang. Silahkan menyimak dan saksikan videonya. Tinju ada 4 pukulan dengan posisi stand tinju atau kuda-kuda. Kalau di tinju stand namanya, stand tinju. Fokus kalau kita main kuat di kanan, tangan kanan di bawah rahang dan tangan kiri di satu jengkal di depan mata. Jadi ini posisinya gini. Di stand kuda-kuda tinju seperti ini. Tidak terlalu lebar, tidak terlalu kecil. Pukulan tinju ada 4. Yang pertama jab. Ini jab, pukulan kiri. Ini jab untuk kalau di memancing, mancing lawan. Jab. Yang kedua ada pukulan street. Ini street. Ada lagi hook. Hook kiri, hook kanan. Ada lagi uppercut kiri, uppercut kanan. Itu cuma ada 4 pukulan tinju, tidak lebih itu. Cuma ada satu jab, street, hook, uppercut. Itu cuma serangannya di situ, bertahannya di situ, semua di situ. Kita menggunakan tangan kita ini sebagai media pertahanan, media menyerang di tangan, media pertahanan di tangan. Itu body weight-nya kita ada di tangan semua. Gerakan yang paling utama di tinju itu bukan sekedar pukulan, tapi kita menggunakan bahu dan pinggul. Jadi ketika memukul, bahu kita masuk ke depan. Jadi satu sini. Ini contoh ya, maaf ya. Ini contoh. Kalau kita jab tidak menggunakan pinggul atau tidak menggunakan bahu, tidak sampai. Nah, tapi kalau kita menggunakan bahu dan pinggul, dia sampai. Dorong pinggul. Sama straight. Kalau tidak pakai pinggul dia tidak sampai. Tapi kalau dia sampai.
Sama juga seperti hook. Ini masuk. Kalau ini cuma ini bisa cedera kalau tidak pakai pinggul dan bahu. Jadi 1, 2. Sama. Uppercut seperti itu juga. Uppercut main pinggul. Main pinggul. Kanan ininya main. Di situ. Cuman itu yang mohon koreksi. Itulah gerakan dasar dari tinju. Namun di balik itu kan kita ngeliat santai. Nah, ketika kita sudah praktek, itu kita bisa berimajinasi, kita kasih variasi pukulan itu dengan style kita. Biasanya style kita tuh berkiblat kalau kita ini idola. Kayak boxing ini banyak lah idolanya, Mike Tyson. Banyak kalau kayak di Indonesia Chris John, Daud Jordan. Nah, biasanya kita berkiblat, style kita itu di idola kita tersebut. Kita stylenya Mike Tyson. Oh, berarti dia nih gayanya menyerang, keras kan? Tanpa memperdulikan pertahanan. Yang penting nyerang. Nah, tinju itu dibilang gampang ya gampang, dibilang susah. Karena tinju itu menguras fisik. Dalam pertandingan tinju itu kan kita dalam satu ronde itu 3 menit. 3 menit tanpa berhenti. Dibilang gampang ya itu tadi, gerakannya cuma 4. Dibilang susah, kita harus mempunyai fisik yang kuat. Karena dalam satu ronde itu 3 menit. Kalau kita masih di tinju amatir, itu 3 ronde, berarti 9 menit. Kalau hitungan orang awam, 9 menit itu lama apa sebentar? 9 menit. 9 menit. Lama apa sebentar? Lama. Sebentar. Kalau lama itu 1 jam, lama itu. Kalau cuma 9 menit, kalian main game ML itu setengah jam. Terasa cepat. Saya yakin yang anak gamer kan? Iya, 9 menit itu waktu yang cepat, tapi di boxing itu waktu yang sangat lama. Nah, coba kita pakai pad, kita lihat gerakan yang kerasnya kan. Itu tadi kan gerakan dasar. Coba pakai pad. Nah, ini kita akan mempraktekkan gerakan-gerakan tinju dengan variasi bertahan dan menyerang. Step. Baik, step by step. Jadi pukulan tinju itu menggunakan kecepatan. Jab. Jab straight. Tuh, pelan ya. Pelan. Ya agak cepat dikit. Straight. Kembali lagi. Ketika mukul, tangan tetap di atas. Mukul tetap di atas. Jab straight. Jab. Tangan tetap melindungi paha. Dagu. Jab straight. Ditambah variasi lagi. Jab straight. Straight. Cepat. Lagi. Cepat. Variasi. Jangan mati isi nanti. Berkat sprint. Variasi lagi. Pelan 2, 3, 4. Tuh. Pelan, cepat. Aduh. Dengan kecepatan pinggul dan bahu. Ada yang mau coba pakai sarung? Tidak. Mau tanya dulu nih, kenapa sebelum ninju itu kakinya harus jinjit dulu? Jinjit. Lepas dulu. Kalau kita lurus saja ini nggak ada kekuatan. Kita bisa didorong orang. Kalau kita ada tumpuan. Ya, ada tumpuan. Kalau kita ini nggak ada, kita melayang aja. Kalau tidak kita melayang. Kalau jinjit bisa ada kekuatan di sini. Oh, Ada ketika kita main di atas ring itu, ini main. Jadi sebagai ngeker juga gitu ya? Ya sama kan kayak Iya kan, udah ngeker ya. Ini gimana nih posisi tangan ya? Posisi tangan
Yang kaki kanan kan? Di tengah kanan. Tangan kanan di Rahang ya. di rahang. Ini ya. Maaf ya. Oh ya. Ya, posisi seperti ini. Ini fungsinya untuk Rahang ya. Jab. Jeb. Oh ini ya, gini ya. Ya, bagus ya. Jab. Kita kuda-kudanya kan masih, ya. Kuda-kudanya itu masih nih. Oke, Pak. Oke, lagi. Itu jab. Tambah strip. Tangan tetap di atas, tangan kiri tetap di atas. Ini ketika kita mukul, kan kita mukul gini. Ini mukul ini yang Oh ini gini. Oh ya. jab. Strip. Ya, benar ya? Ya, coba. Taruh pelan. Tangan tetap di atas. Tahan ya, tahan. Ini di sini. Mana kita? Ini itu jinjit. Oh, yang ini yang jinjit. Ah. Oh. Ini di Maaf ya. Oh ini melindungi juga. Jadi kalau dipukul orang, coba jab strip, jab, tangan tetap di atas jab strip. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Sederhananya seperti itu. Apalagi yang masuk rambutnya rambut Korea ya. Dan tangannya seperti ini. Jab, strip, hook. Oke, sip. Ya, langsung kembali lagi. Oh, tuh. Oke, lagi. Pakai pinggul lagi. Lagi, oke. Kanan juga seperti itu sama. Lagi. Oke. Nah. Itu, uppercut sama. Uppercut. Yang kiri, Pakai posisi sabung ini. Ini teguh. Ini ke depan. Pinggul ya main. Ini. Oh ini. Tangan tetap di atas. Oke. Sama itu. Kanan juga. Kurang lebih seperti itu. Uppercut. Udah biasa main tangan jadi agak kaku. Itu kalau ditinju fokusnya di tangan. Muka ini fokusnya. Ya, kalau kita tarung di atas ring itu, kalau saya pernah belajar bela diri, ketika main di gelanggang itu kita lihat ini nih. Jadi kalau kita lihat ini semuanya lihat. Kalau ditinju nggak perlu, kita lihat tangannya aja. Cuma kita lihat tangannya aja. Nggak usah lihat mukanya. Kita lihat tangannya. Gimana dia pukul kita sini. Dari mukanya kita nih. Nggak apa-apa kalau tangan kita di bawah nggak apa-apa. Berarti kita lihat tangan ini. Karena yang pasti akan nyerang itu tangan. Tangan, nggak mungkin kaki. Gitu. Jadi di tangan ada dua, berarti ya ini yang difokuskan. Iya, betul. Jadi teman-teman untuk pelajaran di rumah masalah tinju, olahraga tinju. Tinju itu. Tuh. Keras. Keras. Nah, kita nggak perlu pakai. Keras. Sini aja, kita fokus ini. Keras. 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 Oke, gitu ya. Kali ini. Lebih keras. Lebih keras. Lebih keras. Masuk. Lebih keras lagi. Lagi. Pertahanan seperti itu aja. Nggak perlu kita. Ini nggak perlu. Jab. Tuh, kalau kita menangkis jab. Pelan. Keras. Nggak perlu. Itu tetap ini. Kita aja. Keras. Ini bakal kena muka. Lebih keras. Nggak kena. Sama seperti straight. Ini aja kita mainkan tangan. Uppercut.
Uppercut. Lagi. Turun aja ini. Tak perlu kita kayak ini. Uppercut keras lagi. Uppercut keras lagi. Lagi. Ini yang kita jadikan sebagai alat penangkis. Kalau kita udah bisa main jab, 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 jab lagi, jab, jab straight. Kita masuk. Nih kalau kita mau ditinju itu butuh mental kalau filosofi kami ditinju itu ya, kau harus jadi petinju, kau siap mukul dan siap kena pukul. Kalau kau enggak siap kena pukul, mending kau pulang aja, peluk mama kau kata. Itu kata pelatih saya itu dari Jepang. Kalau kau enggak sanggup jadi petinju, kau pulang tidur ke rumah, peluk mama kau. Nah itu. Jadi ketika kita mau mukul orang, kita harus siap kena pukul. Jab, 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 jab. Lagi. Itu buat ya karena naikkan mental. Buat latihan ya. Mental kita harus seperti itu. Kita siap kena pukul, harus kita kan mukul dia seperti itu juga. Itu seperti itu. Kita jangan pernah takut sama pukulan, karena tinju itu yang harus kita temui itu pukulan dan pukulan. Nggak ada kita mau temu pizza, nggak ada. Kita pukulan aja terus. Kalau di pertandingan itu poin-poin apa saja yang di badan? Kalau poin, semakin banyak kita mukul orang, ya semakin banyak poin kita. Sasaran untuk sasarannya? Sasarannya kalau misal ya, ini poin juga nih. Ini di sini poin juga. Kalau di sini jarang dapat poin, di bawah ini bukan nggak dapat poin, tapi untuk sasaran poinnya kurang, karena di bagian bawah ini cukup untuk melumpuhkan aja. Di sini situ. Oh, jadi pas pada saat uppercut yang di rahangnya yang jadi poin ya? Iya, kalau yang uppercut itu sasarannya itu kan ini ulu hati. Ulu hati itu tidak dapat poin. Tapi kalau dia jatuh KO kan? Ini sasaran dari bawah ke sini. Ini hanya diincar untuk KO. Oh, iya. Yang itu poin itu dari leher ke atas. Intinya muka lah. Kalau muka kita ditaruh itu poin semua. Jadi boleh ditinju tapi tidak dapat poin. Iya. Tapi bukan tidak dapat poin, itu Untuk dapat KO. tapi tidak signifikan. Iya benar. Itu misalnya 10. Kalau yang di bawah itu ya dua. Oh, itu masih ada tapi ya. Hitungan juri juga aku nggak pernah belajar wasit, jadi hitungannya nggak ngerti gitu. Kalau hitungan juri kan pokoknya dia mukul kena 1-10. Balas dia kena muka. Sama 10-10 jadi imbang. Nah, nanti perhitungan di terakhir itu pokoknya dia di muka sama nih hitungannya 10-10. Nah, dia ada yang mukul ini, nambahkan 1. Iya. Menang gitu, menang angka tipis. Oh, iya benar. Sama seperti itu. Jadi lebih utama di muka. Karena di muka itu ya sasarannya kan tinju kan di muka. Sasarannya. Jadi ketika kita pukulin di sini nih, itu karena petinju itu rata-rata tambeng. Kalau bahasa Palembang itu tekap. Kena pukul itu makin enak. Kalau ditinju itu kalau nggak kena pukul nggak enak. Kalau kami petinju ini, kalau kena pukul itu suatu kebutuhan. Kalau nggak dipukul orang rasanya nggak enak gitu. Nggak pulang latihan nggak biru-biru muka itu kurang afdol namanya. Jadi kalau kami latihan pukul seperti itu, ditahan ini nggak apa-apa. Siapa yang mau coba? Ini itu kan cintai rasa sakit. Dari rasa sakit itu kita bisa bangkit kan, bisa balas. Jadi background. Lagi. Kerak. Tapi kena. Siapa yang mau coba lagi? Gantian. Ya, yang coba boleh ayo. Kita belajar. Yang perempuan enggak? Yo, yang atlet Popda ayo. Sampai kena muka. Pukul sampai kena muka tuh bagaimana caranya kamu bisa kena muka? Lagi. Jangan, kamu fokus ya.
Pukul, udah pukul aja. Jidat aku, jidat. Lagi. Lebih keras lagi. Lagi. Kurang keras. Ayo, suar. Tidak terasa deh itu. Lagi. Ayo, udah. Nah itu kan tadi kuda-kudanya, kalau kuda-kuda ini kan salah. Tinggal mundur. Kamu tadi kan mukul goyong. Kalau dibalas pakai mukul jatuh. Laki blow itu namanya. Kalau di istilah tinju, kalau kau pukul ini, orang kalau tinju itu putar aja nih. Jadi putus set, masuk. Jadi main pinggang ketika orang sini ke sini. Ini. Harus ketika muter tangan itu juga. Masuk aja. Tapi teng. Main ini tetap enggak dimain tetap pinggang itu pasti wajib. Kalau di tinju itu wajib, pinggang itu wajib. Itu ada ya? Ada lagi yang ditambahkan? Push, yang terutama push up lah sama push samsak. Kita mau cari napas ya di samsak ini. Berapa sanggup kita push samsak ini? Ayo coba boleh Kak. Push samsak ya. Kurang lebih seperti itu. Coba betul. Coba. Siapa yang mau coba? Keras, coba. Lebih keras. Dah bilang. Lagi terus. Lagi. Kita kan sebenarnya 3 menit itu sebentar. Ini nggak nyampe 30 detik. Udah sakit ya. Siapa yang mau coba? Coba kita pakai waktu. Siapa? Itu yang ini kamu pakai. Kamu fokus samsung ini. Ini kamu ini. Ngambilkan otot kamu. Kita pakai waktu 1 menit. Kita pakai waktu 1 menit ya. Bijau. Malaku bunga itu. Ini ku pada. Otot muda. Iya kalau otot nampak. Coba pukul pelan nanti jangan sampai kuatnya berapa detik. Ya. Kita kasih waktu 1 menit pukul samsak. Terserah kamu mau pukul kayak mana. Jangan tahu kita anggap itu lawan kita. Terus mulai. Terus lagi. Lagi. Jangan berhenti. Terus. Terus. Semampu kamu. Terus. Kamu udah mampu sudah. Terus. Kamu sudah mampu sudah. Tunggu rasa nih. Terus. Tunggu rasa di sana lagi. Lagi. Lebih keras lagi. Rasa lagi di sana. Pala kotor. Ayo terus. Gaduh, bangun lagi. Udah. Gaduh. Aduh. 39 detik aja kasih 3 Aspedot nanti. Ini Alsplit Porprov ya, yang mewakili Oku Timur di Prabu Muli 2017 kemarin. 2019. Lagi. Ajak main. Sampai ajak main. Oke. Lagi terus. Oke. Anggap lawan yang ke depan. Double jab, bagus. Double jab.
Double jab, jab, straight. Panas tuh. Main uppercutnya. Oke. Oke. Terus. Ambil napas. Pukul jab. Ajak main dia. Terus. Oke. Lagi. Kok. Five. Oke. Main cantik. Tangan di atas. Tangan di atas. Main cantik. Oke. Ampasnya, pelukannya. Capek. Cari napas kemana itu? Cari napas. Koncong kok. Terus. Fight. Terus. Jangan mati. Ambil bola. Al-Fatihah ila arwahi Abu Bakar bin Fulan bilahum al-Fatihah. Oke, teman-teman taekwondo yang ada di rumah, itu adalah momen kebersamaan kami, silaturahmi kami tentang kebersamaan bisa dibilang ya, dari taekwondo dan tinju seperti itu. Di situ kita sempat belajar nih bagaimana sih perkembangan tinju yang ada di Oku Timur. Terus juga kita bisa belajar dasar-dasar pukulan tinju ya yang bisa kita pelajari di sini walaupun sedikit. Sebenarnya sih ada video lanjutan nih, ada video lanjutan. Ini bisa dibilang part pertama, nanti untuk part kedua dan seterusnya pantengin terus nih channel kita dan jangan lupa aktifkan notifikasinya supaya kalian bisa tahu perkembangan-perkembangan apa saja yang ada di channel Mas Kuning Official ya. Mungkin itu saja untuk kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cereat, Kamsahamnida.